Hai kawan wahana edukasi, pada video kali ini kita akan membahas tentang cara mengisi LK untuk asesmen pembelajaran pada Bapak Ibu Guru PPG Daljab ya, yang sudah selesai melaksanakan kegiatan PPL. Tapi sebelum membahas LK-nya, bantu kami berkembang dengan cara share dan subscribe channel YouTube Wahana Edukasi. Mari kita bahas. Baik, Bapak Ibu, kita masuk ke LMS di sub praktik pengalaman lapangan atau PPL ya. Jadi di tahap ini kita akan ada di pelaksanaan rencana aksi dan rencana evaluasi. LK yang akan kita bahas adalah LK di hasil asesmen pembelajaran dan hasil analisis proses dalam pembelajaran beserta rencana pemanfaatannya. Lembar kerja untuk unggahan yang ini bisa Bapak Ibu download di bahan pembelajaran. Atau nanti kami sematkan linknya di deskripsi video ini. Oke, isi LK-nya lebih kurang seperti ini. Jadi Bapak Ibu akan diminta membuat format laporan hasil analisis penilaian pembelajaran berdasarkan praktik pengalaman lapangan atau PPL 1 yang telah Bapak Ibu laksanakan. Pada tugas ini, Anda diminta untuk menuliskan laporan hasil analisis penilaian pembelajaran pada salah satu kegiatan inovasi pembelajaran yang dilakukan. Artinya, pada kegiatan yang PPL kemarin yang Bapak Ibu laksanakan. Ikuti langkah berikut ini untuk membantu Anda menuliskan laporan. Jadi tahapannya sudah sangat jelas Bapak Ibu ya. Dan nanti Bapak Ibu akan diharapkan bisa mengisi laporan hasil analisis penilaian di LK2. Ini LK1-nya. LK2-nya juga ada. Kemudian kita lanjut. Di sini Bapak Ibu diminta pertama, pilihlah salah satu pembelajaran yang merupakan rencana aksi yang dirancang pada langkah 7 mata kuliah pengembangan perangkat pembelajaran. Jadi Bapak Ibu akan memilih satu yang akan dibahas di sini. Yang diharapkan adalah pembelajaran yang kemarin direkam, yang dikumpulkan. Kedua, bandingkan hasil penilaian pembelajaran, baik itu proses atau hasil siswa-siswi dengan capaian pembelajaran yang Anda pilih. Artinya Bapak Ibu lihat nanti sesuai tidak dengan tujuan pembelajarannya yang merupakan turunan dari capaian pembelajaran yang kita tentukan. Yang ketiga, lakukan analisis terhadap penilaian yang telah dilaksanakan. Untuk analisis penilaian, kaitkan hal-hal yang berjalan dengan baik. Jadi nanti Bapak Ibu punya catatan apa-apa yang sudah baik dan apa yang menjadi hambatan saat kegiatan penilaian berlangsung, dengan menyesuaikan dengan teori yang dipelajari saat mata kuliah pengembangan perangkat pembelajaran. Laporan hasil analisis penilaian pembelajaran pada PPL PPG Daljab ini serahkan sebanyak 1 kali untuk satu siklus. Jadi di siklus pertama Bapak Ibu membuat sekali, nanti di siklus kedua juga harus membuat lagi berdasarkan hasil pelaksanaan pembelajaran di siklus 2 atau PPL siklus 2. Apa yang akan diisi? Yang pertama Bapak Ibu akan mengisi nama mapel yang kemarin diajarkan sesuai dengan yang direkam ya. Kemudian yang kedua, tempat pelaksanaannya di mana, waktu pelaksanaannya dari jam berapa sampai jam berapa. Kalau Bapak Ibu ada yang 2 pertemuan, maka silahkan ditulis waktunya sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang 2 kali pertemuan. Kemudian di sini nama mahasiswa, nama Bapak Ibu. Kemudian di bawahnya ada nama guru pamong. Kemudian yang ketiga kemudian yang terakhir di sini ada nama dosen. Nah, silahkan dilengkapi bagian yang atas ini. Kalau sudah lengkap, Bapak Ibu akan diminta mengisi beberapa bagian. Yang pertama, deskripsi kegiatan penilaian. Ini kegiatan apa yang kita lakukan untuk proses menilai. Kemudian yang kedua, hasil dan manfaat penilaian. Kemudian berikutnya ada tantangan kegiatan penilaian, solusi pemecahan masalah, rencana tindak lanjut, dan daftar pustaka. Ini contoh isian yang akan Bapak Ibu isi ya. Di daftar yang diminta diisi untuk di LK ini. Di bagian bawah Bapak Ibu akan meminta persetujuan dari guru pamong untuk LK ini dan tanda tangan mahasiswa sendiri di sini.
Jadi nama Bapak Ibu juga dimasukkan di sini, kemudian nama guru pamong. Oke, seperti itu. Ini isi LK-nya. Nah, bagaimana contoh cara pengisiannya? Cara pengisiannya bisa seperti ini, Bu. Ini sekali lagi referensi yang bisa Bapak Ibu gunakan. Tidak baku seperti ini hanya contoh sebagai referensi penguat Bapak Ibu mengisi LK 1. Nah, di bagian deskripsi kegiatan, Bapak Ibu menceritakan kegiatan yang Bapak Ibu lakukan, khususnya untuk menilai proses atau hasil pembelajaran saat kegiatan pembelajaran kemarin berlangsung. Baik berupa assessment for learning, assessment as learning, atau assessment of learning. Jadi yang ini Bapak Ibu acuannya ke sini. Di sini dijelaskan pada kegiatan penilaian pembelajaran menggunakan assessment of learning atau penilaian hasil belajar. Penilaian yang dilakukan seperti penilaian pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Ini dijelaskan kembali. Penilaian pengetahuan menggunakan tes tulis dengan soal uraian. Itu dilaksanakan setelah pembelajaran dilaksanakan. Kemudian penilaian keterampilan menggunakan rubrik. Penilaian sikap itu menggunakan teknik observasi. Nah, ini yang Bapak Ibu jelaskan pada deskripsi kegiatan penilaian. Seperti itu. Silakan diceritakan bagaimana dan menggunakan teknik apa Bapak Ibu melaksanakan penilaian ketika PPL kemarin. Yang bagian yang satu, hasil dan manfaat. Nah, di bagian ini Bapak Ibu menyampaikan hasil dari kegiatan pembelajaran kemarin. Nah, terhadap topiknya apakah itu dari sisi sikap, pengetahuan, dan atau keterampilan. Jadi ini dan atau Bapak Ibu ya. Kalau yang dinilai tiga-tiganya boleh semuanya dimasukkan. Jadi kalau mau masukkan hanya yang pengetahuan juga silahkan. Jadi tergantung Bapak Ibu fokusnya kemana. Kemudian, apakah hasil penilaian tersebut menggambarkan tujuan pembelajaran yang Anda terapkan? Jadi apakah sudah tercapai tujuannya? Kemudian kaitkan dengan materi yang Bapak Ibu pelajari pada mata kuliah pengembangan perangkat pembelajaran. Jadi seperti ini. Disampaikan analisis hasil belajarnya, berapa ketuntasannya, seperti itu ya. Ini disampaikan ada 75% siswa, yaitu 23 siswa sudah mendapatkan nilai di atas KKM dan sisanya 5 siswa di bawah KKM. Presentasinya seperti ini. Nilai tertinggi 90, nilai terendah ada 20. Datanya ada pada tabel terlampir. Jadi ini dimasukkan lampiran tabel ya. Ini bisa dimasukkan di bagian bawah. Menunjukkan bahwa hasil belajar siswa sudah mengalami perbaikan. Di sini juga langsung dimasukkan contoh diagram batang tentang persentase hasil belajar peserta didik seperti ini ya. Contoh. Jadi opsional, Bapak Ibu mau pakai diagram batang boleh, diagram lingkaran boleh, silahkan. Sebagai penguat dari data yang Bapak Ibu terangkan. Ini kembali diterangkan berdasarkan data itu berapa yang sudah tuntas, berapa yang belum. Kemudian Bapak Ibu juga mengaitkannya dengan materi pada mata kuliah kemarin yang pelaksanaan pengembangan perangkat pembelajaran. Kan di sana Bapak Ibu sudah menjelaskan menggunakan metode PBL karena apa. Nah, itu dikaitkan dengan materi itu bahwa PBL dapat membantu peserta didik, membantu pendidik memberikan informasi banyak-banyaknya pada peserta dan seterusnya. Ini disesuaikan dengan teori yang Bapak Ibu dapatkan di mata kuliah sebelumnya. Kemudian tantangan kegiatan penilaiannya apa? Bapak Ibu jabarkan contoh. Nilai kemajuan siswa secara komprehensif dan akurat adalah tantangan utama. Guru mengukur aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, pemahaman konsep. Guru perlu memastikan bahwa standar penilaian diterapkan dengan konsisten. Seperti ini tantangan-tantangan yang bisa ditemukan di lapangan. Bapak Ibu silahkan disesuaikan dengan tantangan yang kemarin terjadi ketika Bapak Ibu melaksanakan PPL. Misalnya tantangannya metode penilaiannya belum sesuai, atau dengan penilaian menggunakan uraian siswa agak kesulitan, itu jadi tantangan. Silahkan disampaikan pada bagian kedua ini. Kemudian bagian ketiga, solusi pemecahan masalah. Apa solusi dari tantangan yang tadi didapatkan? Itu yang disampaikan pada bagian ini. Nah, setelah Bapak Ibu menyampaikan solusinya, ini contohnya seperti ini ya. Bapak Ibu menyampaikan rencana tindak lanjut. Apa yang harus dilakukan? Mendorong kolaborasi antar guru, menerapkan penilaian formatif secara rutin, membuat rubrik penilaian yang lebih jelas,
mengintegrasikan teknologi dalam penilaian. Misalnya kemarin baru pakai kertas-kertas saja, anak-anak belum semangat atau masih ada yang ribut ketika ini proses penilaian, atau setelah menilai Bapak Ibu kerepotan merangkum hasilnya. Jadi mungkin memanfaatkan teknologi bagian dari proses yang akan memudahkan Bapak Ibu melaksanakan penilaian. Terakhir, Bapak Ibu lampirkan daftar pustaka sesuai teori yang Bapak Ibu ambil di bagian-bagian atas ini. Misalnya tentang tangan, kemudian tentang hasil di sini Bapak Ibu lampirkan di daftar pustakanya. Terakhir, di bagian bawah Bapak Ibu juga bisa melampirkan hasil belajar peserta didik seperti ini. Ya, siapa yang tuntas, siapa yang belum, nilai rata-ratanya berapa, presentasinya berapa, dan seterusnya. Dengan keterangan tambahan yang bisa Bapak Ibu ketikkan. Oke, seperti itu Bapak Ibu, semoga bisa memudahkan dan membantu Bapak Ibu dalam melaksanakan dan mengerjakan LK1, format laporan hasil analisis penilaian pembelajaran. Sekian video kali ini. Kalau Bapak Ibu ada ingin request video tertentu, silahkan masukkan di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat dan salam Wahana Edukasi. Ingat subscribe ya.